kita akan melanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin, tepatnya halaman 29, yaitu 3 baris dari bawah. Atsani, adapun penyebab yang kedua, dari kata li ahadi asbabin salasah. Atsani, adapun penyebab yang kedua, ayakuna, keberadaan ilmu, mudhiran, adalah memberikan bahaya, membahayakan, bisahibihi, kepada pemiliknya, fi ghalibil amri, dalam kebiasaan urusannya, dalam kebiasaan perkaranya, ka ilmin nujumi, seperti ilmu nujum, ilmu perbintangan. Fa innahu fi nafsihi, fa innahu, sesungguhnya ilmu nujum, fi nafsihi, pada esensinya, ghairu madhmumin, adalah tidak tercela, lidzatihi, pada esensinya, pada zatnya. Idh huwa, karena adapun ilmu nujum, kismani, adalah 2 bagian. Ini rentetan dari keterangannya Imam Al-Ghazali pada keterangan sebelumnya, di mana beliau mengatakan ilmu ini bisa tercela karena salah satu dari 3 penyebab. Untuk penyebab yang pertama kita sudah mengkaji, sekarang kita masuk pada penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua adalah keberadaan ilmu itu membahayakan kepada pemiliknya dalam kebiasaan urusannya. Secara kebiasaan ilmu ini akan membahayakan kepada pemilik ilmu itu sendiri, seperti ilmu nujum. Tapi kalau secara esensi, ilmu ini sejatinya itu tidak tercela kalau kita masuk pada esensi ilmunya. Nah, terus kenapa kok sedemikian? Nah, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Karena ternyata ilmu nujum ini dibagi menjadi 2 bagian. Tapi kalau kalian masuk pada syarahnya dalam kitab Hafs Sada, itu ternyata ada 3 bagian. Cuma di sini Imam Al-Ghazali membagi pada 2 bagian. Kismun, pembagian yang pertama, hisabiyun, bersifat perhitungan. Kalau ilmu nujum yang bersifat hitung-hitungan, ada perhitungan, ini termasuk ilmu nujum yang boleh. Makanya ada ilmu nujum yang sifatnya hisabi, ada perhitungannya, ada kalkulasinya. Waqad nataqa, sungguh telah berfirman Al-Qur'anu, siapa Al-Qur'an? Waqad nataqa Al-Qur'anu, sungguh telah berfirman Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Bi anna masir syamsi, bahwasannya perjalanannya matahari, wal qamar, dan rembulan, mahsubun, adalah dihitung. Idza qala, karena berfirman azza wa jalla, siapa Allah Ta'ala azza wa jalla, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan rembulan bihusban, dengan perhitungan. Jadi ilmu nujum yang sifatnya hisabi, sifatnya perhitungan, ini ada dalil. Al-Quran ketika mengatakan bahwasannya perjalanannya matahari dan rembulan ini mahsub, dihitung. Allah Ta'ala di situ berfirman asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wa qala azza wa jalla, wa qala, dan berfirman azza wa jalla, siapa Allah Ta'ala azza wa jalla, wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamar, rembulan, qaddarnahu, kami telah menetapkannya, manazila, beberapa tempat peredaran, hatta ada, hingga kembali, kal urjunil qadim, seperti tandan yang tua. Ada ayat lain, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ini terkait dengan ilmu nujum yang sifatnya hisabi, dan ini hukumnya boleh dipelajari. Seperti ilmu falak itu termasuk ilmu nujum yang sifatnya
hisabi. Wasani yang kedua adalah al-ahkam, beberapa hukum. Beberapa hukum ini ternyata yang dimaksud apa? Menghukumi. Menghukum yang dimaksud ini adalah menggunakan ilusi setengahnya. Dia melihat bintang itu menggunakan sangkaan-sangkaan yang lemah, tidak menggunakan perhitungan yang akurat. Nah, bagaimana mereka cara berargumen? Wahasiluhu, adapun hasilnya, yarji'u, kembali, ilal istidlali, untuk beristidlal, berargumen, alal hawadithi, atas beberapa peristiwa, bil asbabi, dengan beberapa penyebab. Istidlal alal hawadis bil asbab. Oh iya, ini kenapa kok Sofi ini sakit? Tadi malam bulannya itu, tadi malam itu bintangnya begini, makanya kamu sakit. Paling kamu 3 hari lagi mati. Nah, istidlalnya dengan yang seperti itu, ini kan sangkaan-sangkaan lemah. Wahwa yudahi wahwa, sedangkan adapun al-istidlal bil asbab alal hawadith ini, yudahi adalah menyamai istidlal at-tabibi, pada cara berargumennya tabib, bin nabadi, dengan denyut nadi, alama, atas keterangan, atas kejadian, sayahdusu, yang akan terjadi, minal marati, dari sakit. Alama, atas sesuatu, sayahdusu, yang akan terjadi, minal marati, berupa sakit. Wahwa, sedangkan adapun istidlalut tabib, ma'rifatun, adalah mengetahui, lima jari sunnatillahi ta'ala, pada pemberlakuannya sunnahnya Allah, wa adatihi, dan kebiasaannya, fi khalqihi, kepada makhluknya. Walakin, tetapi, qad dzammahu syar'u, sungguh telah mencelahu pada athani asyar'u, apa syara'. Ada yang kedua, ini adalah ilmu nujum, yang istidlalnya itu menggunakan wahmi, atau dalam bahasa di sini al-ahkam, langsung menghukumi. Biasanya pelakunya itu cara beristidlalnya, dia menggunakan beberapa penyebab atas satu peristiwa. Jadi peristiwa itu dia katakan, peristiwa yang terjadi itu diargumentasikan dengan beberapa penyebab, dan itu sifatnya hanya sangkaan-sangkaan lemah. Ini sama dengan istidlalnya tabib, sama dengan cara berargumennya seorang dokter yang hanya berpijak pada detak nadi. Dilihat detak nadinya, loh kamu nih kayaknya akan sakit kepala. Ini kan sok tahu meskipun tabib. Nah, gitu loh. Yang seperti ini kan hanya ma'rifatun limajari sunnatillahi ta'ala wa adatihi fi khalqi. Ini kan hanya mengetahui pada pemberlakuannya sunnahnya Allah dan kebiasaannya kepada makhluknya. Standar yang sedemikian ini termasuk standar yang tidak baik, karena tidak valid. Tetapi yang model kayak gini ini ternyata dicela oleh syara'. Apa buktinya? Qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira al-qadru, idza dzukira, jika dijelaskan al-qadru, apa qadar, qada dan qadar, famsiku, maka bertahanlah kalian. Wa idza dzukirat, dan jika dijelaskan an-nujum, apa beberapa bintang, famsiku, maka bertahanlah. Wa idza dzukira ashabi, dan jika disampaikan ashabi, siapa beberapa sahabatku, famsiku, maka menahanlah. Artinya menahan itu enggak kemudian kamu langsung beraksi begini dan begitu, enggak, bertahan. Bertahan ini maknanya kalau diselami lebih mendalam, perlu ada namanya pengkajian, enggak langsung menyimpulkan. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhafu, saya takut, katanya Rasulullah, ala ummati, atas umatku, ba'di, setelahku, salatan, pada 3 hal. Haifal a'immati, kezaliman atau kesalahannya para imam. Wal imana bin nujumi, dan percaya dengan bintang-bintang. Wat takadziba bil qadri, dan mendustakan dengan qadar. Jadi ada 3 hal yang ditakutkan
terjadi kepada umatnya oleh Rasulullah, yaitu jika para imamnya ini zalim. Masalahnya kita taat kepada imam ini kan termasuk sebuah keharusan. Nah, bagaimana kalau ternyata imamnya zalim kan? Ini kan akan menghancurkan umatnya. Nah, umatnya suruh taat, tapi imamnya zalim. Sehingga ditakutkan oleh Rasulullah jika ada pemimpin, para imam yang melakukan kesalahan, kezaliman. Juga yang dialami oleh mereka adalah percaya dengan bintang, iman dengan an-nujum. Kemudian yang ketiga adalah mendustai pada qadar. Wa qala, dan berkata Umar ibn al-Khattab, siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhai beliau. Ta'allamu, belajarlah kalian minal nujumi, dari ilmu nujum, ma, pada sesuatu tahtaduna yang kalian membuat petunjuk, bihi dengan ma, fil barri di darat, wal bahri di laut, summa amsiku, kemudian bertahanlah kalian, tahanlah oleh kalian. Kalau kita merujuk kepada pernyataannya Sayyidina Umar bin Khattab, ilmu nujum ini suruh pelajari. Ilmu nujum yang bagaimana? Ilmu nujum yang kamu bisa jadikan pedoman ketika kamu ada di darat maupun ada di laut. Berarti ilmu nujum yang kayak gini termasuk ilmu nujum yang ada perhitungan yang konkret, ada kalkulasinya di situ. Kemudian di situ ada lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, summa amsiku, kemudian bertahan. Berarti kalau bertahan ini tidak boleh liar. Artinya ada perenungan-perenungan, tidak boleh kemudian kebablasan. Makanya harus diimsak itu. Wa innama zujuranya saja dicegah anhu dari ilmu nujum. Min thalathati aujuhin, apa dari 3 aspek. Ilmu nujum itu tercegah karena melihat 3 aspek. Ahaduha, adapun salah satunya dari thalatha aujuh. Salah satu dari 3 aspek yang kemudian ilmu nujum ini tercegah, annahu mudirrun bi aktsaril khalqi. Annahu, bahwasannya ilmu nujum mudirrun adalah membahayakan bi aktsaril khalqi, pada mayoritas makhluknya Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya ilmu nujum idza ulqiya ilaihim, jika disampaikan kepada mereka. Fa innahu, sesungguhnya idza ulqiya, jika disampaikan ilaihim kepada mereka, anna hadhil athar, bahwasannya peristiwa-peristiwa ini, kejadian-kejadian ini, tahdusu, terjadi, akibat sairil kawakibi, setelah perjalanannya beberapa bintang. Waqa'a, maka terjadi fi nufusim, pada diri mereka, annal kawakib, bahwasannya beberapa bintang, hiya, adalah, adapun al kawakib al mu'athiratu, adalah sesuatu yang memberikan pengaruh. Wa annaha, dan bahwasannya al kawakib al alihatu, adalah beberapa tuhan, al mudabbiratu, yang mengatur. Li annaha, karena sesungguhnya kawakib jawahiru, adalah beberapa jauhar, syarifatun, yang mulia, samawiyatun, yang bersifat samawi, bersifat langit, benda-benda langit. Seperti itu. Wa ya'zumu, dan agung, waqtuha, apa kesannya? Kesannya al-kawakib fil qulubi, pada hati mereka. Fayabqa, maka menetap, lalu menetap al-qalbu, apa hati, multafitan, adalah melirik, memperhatikan, ilaiha, pada al-kawakib. Waya, dan memandang, apa al-qalbu al-khaira, pada kebaikan, wasyarra, dan keburukan, mahzuran, pada sesuatu yang ditakuti, aw marjuan, atau sesuatu yang diharapkan, min jihatiha, dari sisinya al-kawakib. Wayan mahaya. Apa ya? Apa? Tulisannya wayan maha. Infa'ala.
wa yammahi dzikrullahi subhanahu anil qalbi wa yammahi in fa'ala yaum fa'ilu immaha yammahi wa yammahi dan terhapus dzikrullahi apa sebutannya Allah subhanahu wa suci Allah anil qalbi dari hati. Allah menakutkan ini. Kenapa ilmu nujum itu dilarang? Ternyata karena ada 3 aspek. 1, ilmu nujum ini membahayakan kepada mayoritas makhluk. Kok bisa? Misalnya kejadian-kejadian yang terjadi ini disampaikan kepada mereka. Kamu tahu kejadian-kejadian ini terjadi kenapa? Karena terkait dengan perjalanannya bintang yang kemarin itu, bintangnya yang dari timur itu melesat ke barat. Nah, begitu kan? Akhirnya ketika kamu sampaikan begitu kepada orang-orang, waqa'a fi nufusihim annal kawakiba hiyal mu'aththir. Maka pendengarnya, karena pendengarnya orang-orang goblok, yang banyak kan gak goblok dibandingkan yang pintar. Akhirnya waqa'a fi nufusihim annal kawakiba hiyal mu'aththir. Yang terjadi pada hati mereka, mereka menyimpulkan berarti yang menyebabkan semua ini, dia sakit, dia tabrakan, ini gara-gara bintang tadi malam. Yang katanya bapak itu bintangnya melesat ke timur dan ada cahaya di situ. Oh, makanya tabrakan. Nah, akhirnya kesimpulannya siapa yang punya pengaruh ini? Yang memberikan pencipta kejadian dan peristiwa ini adalah kawakib, bintang-bintang itu menurut mereka. Dan mereka itu beranggapan kalau bintang tadi itu al-alihah, al-mudabbirah. Mereka itu adalah Tuhan yang mengatur menurut asumsi mereka. Li'annaha jawahir syarifah samawiyah. Karena bintang-bintang itu adalah benda-benda istimewa, benda-benda langit yang istimewa. Kan begitu. Sehingga semakin terkesan hatinya. Fayaqzumu waqtuha fil qulubi. Letak atau kedudukannya bintang ini fayabqa fil qulubi wa ya'zumu waqtuha fil qulubi. Sehingga letak posisi kesannya bintang-bintang ini di dalam hati mereka itu betul-betul agung. Nah, begitu. Waqtuha saya maknanya apa di situ? Saya maknanya apa waqtuha? Letak. Bisa. Posisi. Jadi posisinya kawakib, letaknya kawakib pada hati mereka itu akhirnya betul-betul agung. Artinya dimuliakan sama mereka. Sehingga hati itu akan memperhatikan pada bintang, dan hati itu akan memandang baik dan tidak baiknya, sesuatu yang ditakuti atau sesuatu yang diharapkannya, mereka akan memandangnya dari sisi bintang, bukan Allah. Yes. Wa yammahi dzikrullahi subhanahu anil qalbi. Akhirnya sebutan Allah itu terhapus dari hatinya. Mereka nggak takut sudah sama Allah. Yang ditakuti adalah bintang. Mereka sudah tidak berharap kepada Allah, berharapnya pada bintang. Fa inna dha'ifa yaksuru nazaruhu 'ala al-wasa'iti. Fa inna dha'ifa, karena sesungguhnya orang yang lemah, orang yang goblok, yaksuru terbatas nazaruhu apa pandangannya 'alal wasaiti atas beberapa sarana. Wal alima, dan orang alim ar-rasikha yang mantap ilmunya, wa alladhi yattali'u 'ala anna asy-syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi subhanahu wa ta'ala. Wa adalah adapun al-alim ar-rasikh, alladzi adalah orang yattali'u ala anna samsa, yang mengerti, mengetahui bahwasannya matahari wal qamaru dan rembulan, wan nujuma dan beberapa bintang musakhkharatin
ditundukkan bi amrihi sebab perintahnya Allah subhanahu wa suci Allah ta'ala dan maha tinggi Allah. Karena orang yang lemah itu kan, orang yang goblok, mereka itu hanya terbatas pandangannya pada sarana. Tapi kalau orang alim, dia akan melihat bahwasannya matahari semuanya ini, ya kan? Matahari dan rembulan serta bintang-bintang ini tetap tunduk dalam perintahnya Allah, dalam kuasanya Allah. Wa mithalu nadhari dha'ifi, adapun perumpamaan pandangannya orang yang lemah ila husuli dawi syamsi, atas terciptanya sinarnya matahari, akibatul syamsi, setelah keluarnya matahari. Coba kamu kalau tidak percaya, ada perbandingan. Bagaimana pandangannya orang-orang du'afa, orang-orang lemah ini? Mereka memandang terkait dengan sinar matahari ini dari mana? Ya, sinar matahari ini muncul gara-gara mataharinya keluar. Yes. Itu sama dengan perumpamaannya semut. Mithalun namlati, seperti perumpamaannya semut. Lau khuliqa, andai saja diciptakan laha untuk semut aklun apa akal. Wa kanat, dan ada apa semut tadi, ala sathi qirtasin, ia berada di atasnya kertas, di atas permukaannya kertas. Wahia, sedangkan adapun semut, adapun namlah, tanzuru adalah melihat apa namlah, ila sawadil khatti, pada hitamnya khat, hitamnya tulisan, ya tajaddatu, terbaharui. Fataktakidu, lalu meyakini apa semut, annahu, bahwasannya sawadil khat, hitamnya tulisan tadi, fi'lul qalami, adalah perbuatannya pulpen. Jadi kalau misalnya perbandingannya orang yang lemah ketika memandang sinar matahari ia temukan, ia rasakan, itu terjadi setelah keluarnya matahari itu sendiri. Makanya ia menyimpulkan ini kok ada sinar matahari, yaitu karena keluar, mataharinya terbit. Yes. Itu sama dengan semut. Andai saja semut ini diberi akan oleh Allah, kemudian ditaruh di atas kertas, di atas kitab ini, kan di sini ada tulisan hitam, maka tulisan hitam yang terbaharui, ya kan? Tulisan hitam ini ada, terus ini ada, sampai baris ke bawah. Ini yang dimaksud sawadil khat yatajaddad. Maka ternyata semut ini meyakini, kenapa kok hitam kertas ini? Ini gara-gara pulpen. Versi akalnya semut. Gara-gara pulpen, gitu. Wala tataraqqa fi nadhariha ila musyahadatil asabi. Wala tataraqqa, dan tidak naik siapa namlah, apa semut, fi nadhariha, dalam pandangannya, ila musyahadatil masabi'i, untuk melihat pada jari jemari. Jadi kalau ditanya buat semut kok hitam itu, ya gara-gara pulpen ini. Padahal kalau jujur, pulpen itu, di atasnya pulpen siapa yang menggerakkan? Jari jemari. Nah, gak nutup misal kotak semut itu bi. Nice. Summa minha, kemudian dari al-asabi, dari jemari-jemari itu, ilal ya. Kalau dimaknai ini gara-gara apa? Gara-gara jari jemari menggerakkan pulpen. Tidak bisa, di atasnya jari jemari ada namanya tangan. Summa minha, kemudian dari tangan itu, ilal iradati, pada kehendak, keinginan, al-muharrikati lil yadi, yang menggerakkan pada tangan. Kenapa kok hitam ini? Gara-gara tangan. Tangan ini kemudian setelah itu ada jari jemari, ada pulpen. Tidak bisa, di atasnya lagi ada. Apa itu? Iradah al-muharrika, keinginan, kehendak yang menggerakkan lil yadi, pada tangan untuk menulis tadi. Summa minha, kemudian dari al-iradah al-muharrika tadi, ilal katibi, pada penulisnya, al-qadir, yang mampu, al-muridi, yang berkehendak, yang menginginkan. Kalau kehendak saja tidak ada penulisnya, ya akan repot. Harus ada penulisnya juga yang qadir dan murid. Karena juga ada penulis yang dia tidak mampu menulis, keinginan ada,
Makanya ilal katibil qadiril murid. Kemudian dari al-katib al-qadiril murid, summa minha, kemudian dari al-katib al-qadiril murid ila khaliqil yad wal qudrah wal irada. Akhirnya nyampe pada puncaknya, kembali kepada pencipta tangan itu sendiri, pencipta kemampuan dan kehendak itu sendiri. Siapa itu? Allah. Fa aktsaru nazaril khalqi, adapun mayoritas pandangannya makhluk maqsurun alal asbabil qaribah, terbatasi pada beberapa penyebab yang dekat, asafilati yang rendah, maqtu'un minat tarakki ila musabbibil asbab, terputus, tidak nyampe, tidak naik pada musabbibil asbab, penyebabnya dari sekian sebab. Fahada, adapun alasan ini, ahadu asbabin nahyi anin nujumi, adalah salah satu di antara beberapa penyebabnya larangannya ilmu nujum. Luar biasa ini ya. Jadi dhaif itu memandangnya terbatas. Sama dengan Kang Puji itu. Ketika Kang Puji ditanya, Kang Puji kenapa kok sampai tidak menikah lagi? Ini tak contohkan poligami. Padahal Kang Puji sudah punya mobil, punya rumah, agar uang sudah ada. Kang Puji, iya. Apa karena cewek tidak ada yang mau, perempuan tidak ada yang mau? Ini kan berarti pandangannya dhaif. Kembalikan kepada Allah. Kalau Allah tidak menghendaki Anda bisa berpoligami, ya sampai kapanpun tidak bisa. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak, Kang Puji gak pengen loh, dikejar dia cewek, dikejar. Dan siapa yang menggerakkan? Allah. Di situ. Wa thaniha anna ahkaman nujum takhmin.